Untuk masyarakat yang masih mengizinkan anak di bawah umur berkendara, silakan. Hentikan. Tidak ada lagi toleransi terhadap Baik. orang yang mengemudikan kendaraan berbonceng tiga dengan alasan berangkat sekolah dan sebagainya. Kemudian ya di manage waktunya sedemikian rupa, tidak harus membawa anaknya bonceng tiga atau membiarkan anak yang di bawah umur membawa motor atau membawa mobil ke jalan umum karena dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Dan tentunya apabila terjadi pelanggaran dan terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia, ancaman hukumannya jelas adanya. Jadi mohon patuhi peraturan berlalu lintas. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah edisi Rabu 26 Juli 2023. Dan apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ini isunya sangat menarik karena baru-baru ini juga baru digelar ataupun kegiatannya baru digelar, dan seperti apa hasilnya nanti akan kita berbincang dengan narasumbernya, karena yang kita bahas hari ini adalah seperti apa sih hasil dari operasi Patuh Tinombala 2023. Kemarin masyarakat diingatkan, dihimbau, dan bahkan kalau bisa lebih tertib lagi dalam berlalu lintas melalui kegiatan operasi Patuh Tinombala. Dan bagaimana hasilnya, apakah operasi ini berhasil menurunkan kasus laka lantas atau justru masyarakat sering main umpet-umpetan ya ketika melakukan pelanggaran. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Saya akan menyapa selaku Dirlantas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Polisi Dodi Daryanto SIK. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya ke sini mungkin. Oke. Iya, karena pemirsa, Pak Dodi ini tidak sendiri. Beliau didampingi juga rekan kayaknya soulmate ya Pak Dodi ketika mengurus ataupun mengacu kepada masyarakat tertib berlalu lintas. Ada bagian operasionalnya atau operasinya itu Bapak Kompol Musa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Musa. Iya, ini Pak Musa agak kuat nanti suaranya ya, karena makin biasa kan siap gerak gitu kan, pasti kuat. Iya, dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih upaya dari Ditlantas Polda Sulawesi Tengah sendiri dalam mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Terus itu bagaimana upaya dari Ditlantas menekan tingginya kasus laka lantas, karena kita tahu satu nyawa itu sangat berharga. Mungkin untuk kita apa sih, tapi bagi keluarga korban itu sangat berharga. Dan Pak Dir, sebelum kita membahas terkait dengan hasil operasi Tinombala, saya mau tahu dulu, ini Pak Dir ini kayaknya wajah baru di Polda Sulawesi Tengah. Riwayat Pak Dir dulu deh sebelum ditempatkan di Ditlantas Polda Sulawesi Tengah, sebelumnya di mana ini ya Pak Dir? Silakan. Baik, untuk penugasan sebelum saya jadi Dirlantas Polda Sulteng, saya mengikuti sekolah Sespimti, Baik. sekolah pimpinan tertinggi di Lembang. Kemudian sebelumnya saya dinas di Korlantas Polri di Mabes. Sebelumnya saya dinas di Krimsus Bareskrim Polri. Sebelumnya lagi dinas di BNN. Baik. Sebelumnya dinas lagi di Interpol. Sebelum di Interpol saya dinas Kapolres. Baik, berarti jenjang karirnya sudah panjang ini. Dari sejak kapan bergabung di institusi Polri, Pak Dir? Institusi Polri saya lulus tahun 96, 19 Desember tahun 96, artinya alumni Akpol tahun 1996. Baik. Oh itu dan memang kalau di Ditlantas sendiri di bagian lalu lintas sudah berapa lama berkarir, Pak Dir? Iya, di luar yang saya sebutkan tadi saya dinasnya di lalu lintas. Jadi dulu dinas sebelum dinas pertama saya di Polda Sumatera Selatan. Saya dinas sebagai Pamapta, kemudian 1 tahun, kemudian jadi Kapolsek Muara Kelini itu di tengah hutan. Kemudian saya ikut seleksi sekolah lalu lintas di Belanda. Itu 6 bulan lama seleksinya di Kedutaan Besar Belanda. Selanjutnya saya sekolah di Belanda 6 bulan. Dari sana saya jadi guru di Pusdik Lantas Polri selama 2 tahun. Dari sana terus saya jadi dosen terbang sampai tahun 2010. Walaupun saya dinas di Polda Jawa Tengah, tapi setiap tahunnya saya tetap memberikan tutorial dan mengajar di Pusdik Lantas Polri selama kurang lebih 10 tahun. Baik. Setelah itu terakhir jadi Kasubdit Kamsel di Polda Jawa Tengah sebelum saya Sespim.
Baik, Pak Hadir, ini kan ternyata jenjang karir Bapak ini banyaknya di bagian lalu lintas. Kalau Ya. Bapak melihat tren masyarakat kita di lapangan dalam sikap tertib berlalu lintas, kalau Pak Dir melihat seperti apa sih Pak? Di seluruh Indonesia ternyata Pak Dir di Sulteng, di daerah Jawa juga, daerah mungkin daerah Sumatera juga pernah. Ini seperti apa Bapak melihat? Ya, jadi kalau saya lihat tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas tentunya mengalami banyak peningkatan. Baik, Karena tugas masalah tersebut tidak hanya tugas polisi lalu lintas atau polisi, tapi juga tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi para guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mereka terus diberikan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas, bagaimana tata tertib di sana, aturannya seperti apa, dan juga dari pihak kepolisian juga mengalami banyak kemajuan dan peningkatan dalam hal penegakan hukum. Kalau dulu penegakan hukum hanya dilakukan secara konvensional atau melakukan tilang di jalan, namun sekarang sudah ada lagi namanya e-tilang. Jadi semua proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi e-tilang. Jadi tidak ada lagi pertukaran hal-hal yang negatif patron klien antara yang membutuhkan yang dibutuhkan, karena semua dilakukan secara digital. Dan berkembang lagi kemudian setelah adanya e-tilang ada lagi namanya Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Bahkan polisinya pun tidak harus berada di jalan. baik, Semua digantikan oleh komputer. Komputer dengan kameranya yang artificial intelligence. Jadi tanpa adanya campur tangan dari manusia, peralatan komputer sudah bisa mendeteksi secara otomatis pelanggaran-pelanggaran yang berada di jalan dan mengcapture sebagai alat buktinya bahwa telah terjadi pelanggaran, contoh tidak menggunakan helm, melawan arus, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan handphone saat mengemudi, dan seterusnya. Itu sudah dilakukan secara digital. Walaupun peralatan tersebut masih terbatas, kalau di Provinsi Sulawesi Tengah baru ada di Kota Palu. Namun dalam perjalanan dari pihak pemerintah, baik Polri maupun pihak dari Pak Gubernur, Pak Bupati sendiri, ini sedang memperjuangkan agar di setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah akan dilengkapi dengan peralatan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, sehingga penegakan hukum di jalan dapat lebih ditingkatkan lagi, yang tentunya berkontribusi terhadap menurunnya angka kecelakaan. Karena perlu dicatat bahwa kecelakaan diawali dengan adanya pelanggaran. Nah, kalau pelanggarannya dapat dikikis atau dihilangkan, maka kecelakaan dapat dihindari. baik. Ini tagline-nya adalah, kalau di lantas tagline adalah kecelakaan selalu diawali karena pelanggaran. Tapi Betul. sebelum jauh kita melangkah terkait dengan ETLE dan lain sebagainya, Pak Dir, yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya di lantas itu tugasnya hanya mengatur arus lalu lintas, mengatur lalu lintas dan masyarakat tertib berlalu lintas saja, atau ada hal lain lagi sih sebenarnya di lantas ini? Karena dalam anggapan masyarakat, polisi lalu lintas, pasti di jalan ini kerjaannya. Ada hal lain lagi nggak yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari di lantas, Pak Dir? Jadi ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh petugas Polantas. Yang pertama itu education. Baik. Jadi mereka bertugas memberikan pencerahan kepada masyarakat mulai dari usia dini. Makanya ada kegiatan Polantas masuk ke TK-TK dengan kegiatannya namanya Polisi Sahabat Anak. Kemudian masuk juga ke Dignas untuk memberikan kurikulum sekolah tentang bagaimana tata cara berlalu lintas dan mengemudi di jalan mulai dari tingkat SD sampai SMA. Itu namanya education atau Digmas Lantas. Yang kedua ada tugas mereka yaitu engineering. Traffic engineering adalah hal ikhwal bagaimana polisi lalu lintas berkontribusi dalam mengurangi terjadinya kecelakaan akibat minimnya infrastruktur jalan. Misalnya di jalan yang turunan terus di depannya ada putaran arah, maka polisi lalu lintas memberikan masukan dan analisa evaluasi berdasarkan data kecelakaan yang terjadi di titik tersebut atau black spot kalau sering terjadi kecelakaan, maka dia memberikan masukan kepada dinas-dinas terkait. Contoh Dinas Perhubungan untuk pengadaan masalah rambu-rambu, Dinas Pekerjaan Umum terkait misalnya penutupan pulau jalan, dan seterusnya. Itu dari sisi engineering. Kemudian yang ketiga adalah tadi traffic education, traffic engineering. Terus yang ketiga apa? Tadi kalau identification. Traffic engineering, education, yang selanjutnya identification. Identification itu bagaimana polisi
melaksanakan tugas identifikasi terhadap para pengemudi kendaraan bermotor. Sedemikian rupa para pelanggar itu dapat terdeteksi dalam satu database dalam kaitannya dengan pelanggaran etle tadi. Dan juga bagaimana meregister para pengguna jalan yang telah lulus dalam ujian SIM, pembuatan SIM. Apakah dia bisa mengemudi apa tidak, itu tugas polisi lalu lintas. Kemudian selain registrasi pengemudi, juga ada registrasi identifikasi terkait dengan kendaraan bermotor. Karena semua kendaraan bermotor yang ada di jalan itu harus lulus uji tipe, uji layak jalan dan sebagainya oleh dinas terkait, dan selanjutnya diidentifikasikan oleh Polri. Mengapa harus diidentifikasi? Karena kaitannya dengan penegakan hukum. Seperti saya bilang tadi, ada Electronic Traffic Law Enforcement. Mereka begitu mengcapture itu otomatis plat nomor dapat terregister dan masuk ke dalam sistem database. Bisa ketahuan itu motornya siapa, mobilnya siapa, sudah bayar pajak apa belum. Dan dapat juga digunakan untuk kepentingan kriminal. Jadi kalau ada kejahatan, pelaku kejahatan seperti kejahatan tindak pidana terorisme di Bali, itu pertama polisi berhasil mengidentifikasi pelaku teror dari hanya rangka mobil Kijang yang pecah berkeping-keping di TKP karena bom, tapi rangka mesinnya masih ada. Dan dideteksi siapa pemiliknya, siapa yang menyewa dan seterusnya. Akhirnya berujung kepada tertangkapnya para pelaku tindak pidana bom. Nah, itu pentingnya mengapa proses registrasi itu diperlukan, tidak hanya untuk kepentingan karena buku pemilik kendaraan motor itu bisa dijadikan agunan atau memiliki harga, tapi juga ada kepentingan lain untuk kepolisian dalam hal pencegahan terjadinya kejahatan maupun pengungkapan terjadinya kejahatan. Baik, itu ternyata sangat banyak tugas dan tanggung jawab di Ditlantas. Ternyata tidak hanya mengatur arus lalu lintas supaya lancar, masyarakat tertib berlalu lintas. Tapi Pak Dir, bagaimana upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Ditlantas? Ternyata banyak nih pelayanan yang diberikan ini, Pak. Oh ya, satu lagi enforcement. Enforcement itu law enforcement, traffic law enforcement. Apa itu traffic law enforcement? Jadi polisi, khususnya lalu lintas, memiliki kewajiban terdepan di negara ini untuk menegakkan hukum terkait adanya pelanggaran lalu lintas. Yang tadi saya bilang ada melalui etle, ya kan, ada melalui jadi semua pelanggaran tidak serta-merta harus ditilang. Ada juga pelanggaran-pelanggaran yang ternyata cukup dengan dilakukan teguran-teguran secara lisan oleh petugas kepolisian di lapangan, maupun teguran tertulis yang sifatnya tidak pro justisia atau tidak dilakukan penindakan secara hukum. Baik. Jadi hukumnya maksudnya hukum yang tidak sampai harus ada putusan hakim. Nah, itu tadi ceritain. Bagaimana cara menegakkan meningkatkan pelayanan tadi? Tentunya melalui peningkatan sumber daya manusia. Baik. Jadi saat ini Ditlantas Polda Sulteng sudah beberapa kali mengirim personilnya baik di Polda maupun di Korlantas Polri dalam hal peningkatan kemampuan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi lalu lintas. Dan diinformasikan bahwa Ditlantas Polda Sulteng beberapa kali melalui pelatihan-pelatihan tersebut anggotanya juara. Baik. Jadi perlu diinformasikan bahwa anggota Ditlantas Polda Sulteng juara 1 dalam penanganan kecelakaan lalu lintas secara scientific investigation nasional. Bahkan Polda yang besar seperti Polda Metro, Jawa Barat itu kalah sama Polda yang berada di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Juara 1 dia. Iya. Kemudian dalam pencatatan kecelakaan lalu lintas atau IRSMS, Integrated Road Safety Management System, yang terkait apabila terjadi kecelakaan maka pendatanya diinput secara digital dan secara cepat. Polda Sulawesi Tengah mendapat juara 2. Baik. Jadi istilahnya kita masih bersaing lah dengan kemampuan personil-personil yang berada di Pulau Jawa. Jadi dengan peningkatan kemampuan itu tentunya dapat meningkatkan pelayanan. Baik. Bagaimana pelayanan lainnya? Tentunya ada pelayanan peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan tidak melalui razia kepolisian. Kalau dulu kita menegakkan hukum biasanya Bapak sering melihat adanya razia kepolisian di jalan. Kalau sekarang hal itu mulai dikurangi, hanya untuk hal-hal khusus seperti mengungkap pelaku terorisme atau pelaku kejahatan perampokan dan sebagainya. Untuk masalah pelanggaran lalu lintas lebih dikedepankan dengan penegakan hukum di pertigaan perempatan yang sering terjadi
pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Cara bertindaknya bagaimana? Polisi-polisi tersebut melaksanakan kegiatan yang namanya Gawasda, penjagaan, pengawasan, dan penindakan. Apa yang dilakukan pada saat mereka melakukan pengaturan dan pengamanan di jalan, polisi-polisi tersebut juga memantau apabila terjadi pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Apa saja? Yang pertama, mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 dengan berbonceng 3, naik motor tidak pakai helm, ya kan? Kemudian naik motor atau naik mobil melawan arus, kemudian menggunakan kendaraan bermotor dengan yang mengganggu konsentrasinya. Apa yang mengganggu konsentrasi? Yang pertama main handphone, yang kedua mungkin sambil ngasih makan anaknya di sebelah. Jadi pada saat menyuapin ke kiri tiba-tiba ada nyebrang, nah itu mulai dikurangi dan dilakukan penindakan secara tegas. Kenapa harus ditindak secara tegas? Karena perilakunya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Baik, membahayakan orang lain. Iya, tentunya seperti itu. Terus pelanggaran apa lagi? Pelanggaran membawa kendaraan yang di luar spektek yang ditentukan dalam hal faktor keselamatan oleh Dinas Perindustrian. Apa saja contohnya? Contoh motor-motor Vespa, motornya kecil tapi rodanya ada 10. Dan bahkan dari rumah-rumahnya itu akan saya tangkap dan saya sita apabila ditemukan. Karena apa? Itu sangat membahayakan dirinya sebagai pemakai motor maupun orang lain. Jadi namanya jalan itu ada batas ditentukan berapa meter. Lah motor-motor Vespa itu biasanya sampai 4 meter, penuh satu jalan tuh. Gimana mau selamat? Dia jalan sendiri aja bisa ditabrak orang lain atau menabrak orang dari kendaraan berlawanan. Itu contohnya seperti itu. Iya, baik. Pak Dir, ini kan baru-baru ini Ditlantas kan baru menggelar operasi Patuh Tinombala kalau sandinya di Polda Sulteng sendiri, Pak. Sebelum kita nanti lanjut, seperti apa sih hasil dari operasi Patuh Tinombala yang sudah dievaluasi dari Ditlantas untuk di wilayah Sulawesi Tengah ini sendiri, Pak Dir? Jadi dari hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2023, saya nyatakan berhasil. Mengapa demikian? Operasi ini berhasil menurunkan angka kematian di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 38%. Jadi tahun kemarin yang meninggal selama operasi itu 13 orang. Kalau sekarang 8, walaupun masih ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada kejadian namun berhasil kita turunkan. Bagaimana dengan luka berat? Ini mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Luka ringan turun 23%. Jumlah kejadian juga turun sebanyak 9%. Jadi seperti saya bilang, walaupun berhasil, namun masih ada saja kecelakaan yang terjadi yang menyebabkan sampai korbannya meninggal dunia. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Tugas mengamankan Kamsul, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas itu bukan tugas polisi saja. Tidak mungkin kami bekerja sendiri. Ada 5 pilar keselamatan yang perlu diatensi oleh stakeholder. Yang pertama traffic management. Traffic management ada di mana? Itu ada di Polantas. Jadi kita punya command center ada di kantor Ditlantas, itu bisa mengamati dan mengawasi bagaimana pergerakan kendaraan bermotor, apakah terjadi kepadatan, kemacetan maupun kecelakaan melalui CCTV yang tersambung selama 24 jam. Yang kemudian post crash itu bagaimana menangani kecelakaan apabila terjadi kecelakaan, sehingga korban kecelakaan yang harusnya mungkin tanpa adanya penanganan bisa sampai meninggal dunia, dengan adanya traffic management, traffic accident post crash, yaitu kepolisian dan dinas kesehatan, maka fatalitas dapat diturunkan. Yang mungkin dulu meninggal mungkin cukup sampai luka ringan saja. 3 hari 2 hari bisa langsung pulang, tidak harus sampai 30 hari atau luka berat. Yang ketiga, penanganan bagaimana traffic management masalah pengguna jalan atau pengemudi jalannya, atau driver atau pengendara. Sedemikian rupa bagaimana masyarakat diberi pembekalan pengetahuan, keterampilan mengemudi, sehingga mereka terampil dan mampu mengemudikan yang dapat tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Kemudian dari sisi kendaraan, pihak kementerian, dalam ini Kementerian Perindustrian juga mereka memberikan masukan-masukan dan penelitian research terkait dengan kendaraan mana yang layak dan cocok
untuk dapat berjalan di jalan dan akhirnya dapat diregistrasi di Telantas atau kepolisian. Karena beberapa waktu yang lalu atau mungkin Bapak lihat di jalanan ada beberapa kendaraan, khususnya kendaraan listrik yang tidak melalui proses validasi dan pendaftaran melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Mereka masuk dan dijual oleh masyarakat dan dibeli, padahal kendaraan tersebut tidak melalui proses layak tipe dan layak uji keselamatan di jalan, dan ini berpotensi menyebabkan kecelakaan. Mengapa? Kendaraan-kendaraan tersebut tidak melalui penelitian dan riset yang baik, sehingga pada saat dikendarai dapat menghindari yang bersangkutan menjadi korban kecelakaan. Himbauan saya kepada masyarakat, hentikan pembelian kendaraan yang tidak terregister di kepolisian atau yang sudah melalui proses uji tipe uji layak dari Dinas Perhubungan maupun Dinas Perindustrian terkait sebagai kendaraan bermotor yang dapat dioperasikan di jalan. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak terregister dan melalui proses tersebut, berpotensi menjadi korban kecelakaan. Mengapa? Mungkin kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan perlengkapan penglihatan yang baik, seperti spion dan sebagainya, tidak memiliki pengereman yang cukup sehingga dapat menghentikan kendaraan tepat sebelum terjadi kecelakaan. Nah, bagaimana mungkin pakai kendaraan listrik kecepatan horsepower-nya tinggi tapi tingkat pengeremannya rendah, sehingga pada saat dikemudi dan ada anak kecil nyebrang, dia tidak bisa menghindari kecelakaan, dia membahayakan diri dan orang lain di sekitarnya. Itu yang berbahaya. Kemudian dari kesehatan tadi sudah, dari faktor jalan. Jadi traffic infrastruktur manajemen ini tugasnya bukan polisi tapi tugas dari Kementerian PUPR. Dan kalau di sini Bina Marga kalau tingkat provinsi atau di kabupaten namanya Dinas PU. Nah, ini bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pengguna jalan di jalan. Maksudnya bagaimana? Banyak di jalan kita temukan permukaan jalannya sudah tidak rata lagi, banyak berlubang, bahkan ada jembatan yang patah-patah. Baik. Ya, ini menyebabkan potensi dan resiko orang mengemudi di jalan menjadi tinggi, menjadi korban kecelakaan. Karena yang harusnya dia tidak melewati lubang, akhirnya kena lubang dan keseimbangan terganggu, khususnya pengguna sepeda motor. Ini hasil riset kami dalam operasi Patuh juga ditemukan beberapa kecelakaan terjadi karena jalan rusak. Mengapa terjadi kecelakaan? Karena pengemudi tersebut menghindari lubang, menghindari jembatan yang rusak, yang kurang pencahayaan. Dan kami Polri mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas PUPR Bina Marga di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Kami amati banyak pembangunan infrastruktur jalan. Namun demikian kurang berkeselamatan. Ini saya peringatkan. Jangan sampai ada masyarakat menjadi korban kecelakaan dan sampai meninggal dunia disebabkan karena adanya proses pembangunan yang tidak sesuai ketentuan. Maksudnya seperti apa? Mungkin Bapak lihat banyak culvert box. Culvert box itu beton-beton ya yang diletakkan di pinggir jalan persiapan untuk dimasukkan sebagai parit untuk box drainase. Itu sepanjang jalan banyak diletakkan dan itu tidak dilengkapi dengan papan peringatan rambu, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, sedang ada perbaikan. Ada, tapi tidak di semua titik. Kalau yang satu titik ini terjadi kecelakaan dapat ditolerir karena rambunya. Tapi kalau ada beberapa titik itu jadi perhatian keras buat kami dan instansi terkait, jangan sampai terjadi gara-gara kita lengah dalam menciptakan keselamatan di jalan. Dan di malam hari kalau Bapak lihat banyak jalan yang penerangannya mati, atau bahkan di tempat-tempat jalan yang ada pembangunan culvert box-nya itu tidak dilengkapi dengan penerangan seperti LED bar yang kalau Bapak main-main ke Jakarta itu kalau lagi bangun-bangun jalan tol ada itu semacam selang isinya lampu LED sehingga terang. Orang terhindar dari kecelakaan karena apa? Dia dapat melihat objek-objek yang membahayakan saat mengemudi. Bagaimana kita bisa menghindari kecelakaan kalau objek itu tidak terlihat? Jadi dalam mengemudi ada namanya being seen dan seen. Bisa melihat dan bisa dilihat orang lain. Kalau kita tidak bisa melihat maka kita berpotensi menjadi korban kecelakaan. Bagaimana bisa menghindar dong? Nggak ketok, nggak kelihatan. Kalau bahasa kairinya apa nggak ketok? Kurang tahu. Waduh. Nanti kita akan apa? Tapi kalau
banyak hal yang sebenarnya yang menyebabkan masih tingginya kasus laka lantas di Sulawesi. Tapi kalau dari datanya Ditlantas, Pak Dir, daerah yang memang cukup tinggi kasus laka lantasnya selama operasi Patuh Tinombala ini di daerah mana, Pak Dir? Tentunya daerah-daerah yang tingkat kepadatan penduduknya lebih banyak. Baik. Itu tentunya jumlah kecelakaannya lebih tinggi. Karena apa? Ya masyarakatnya lebih banyak. Contoh di Kota Palu itu jumlah penduduknya padat dan simpang-simpang jalannya banyak. Jalan rusaknya banyak gitu. Walaupun saya ucapkan dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Wali Kota Palu, banyak pembangunan jalan yang tadinya berlubang sekarang jadi mulus. Baik. Seperti jalan tol di Jakarta. Namun dalam proses pembangunannya saya sedikit memberi himbauan agar diberikan rambu-rambu peringatan dan diberi lampu penerangan yang cukup sehingga orang yang saat lagi cari makan malam-malam hari nggak nabrak tuh tembok. Baik, karena udah lapar nggak konsen ya? Iya, udah lapar nggak konsen, gelap nabrak, bahaya. Yang kedua yang banyak kecelakaan Poso, dia kota terpadat kedua setelah Palu kan, wajar angkanya tinggi. Kemudian ada lagi Parimo, kemudian Donggala. Yang lain rata-rata sama lah, dua kecelakaan. Baik. Namun demikian saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para Kapolres dan para Kasat Lantas Jajaran yang telah berupaya dan bekerja keras berjibaku menyelamatkan masyarakat Provinsi Sulteng sehingga mereka selamat dari ancaman menjadi korban kecelakaan. Baik, iya. Kita cukup dulu Pak Dir, ini untuk sesi pertama. Ini belum masuk nih ke jenis pelanggaran paling banyak apa dan juga jumlah tilang yang dikeluarkan selama operasi Patuh Tinombala berapa. Itu nanti kita lanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Kita akan lanjut di sesi kedua setelah jeda iklan berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah edisi Rabu 26 Juli 2023. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan podcast ini di line Facebook Podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah atau nanti Anda bisa yang mungkin saat ini sedang sibuk nanti bisa menyaksikan di kanal YouTube di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dengan topik kita yang masih sama yaitu analisa dan evaluasi operasi Patuh Tinombala 2023. Tadi sudah kita membahas terkait dengan seperti apa sih tugas dan peran dari Ditlantas Polda Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat khususnya dalam mewujudkan situasi Kamsel Tipcar di Sulawesi Tengah. Tadi Pak Dir sudah menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan baik dari institusi Polri, dari pemerintah dan dari masyarakat khususnya yang menjadi sasaran dari upaya terwujudnya situasi Kamsel Tipcar. Dan masih dengan Pak Dirlantas yaitu Kombes Polisi Dodi Daryanto SIK. Ya Pak Dir dan juga dengan Pak Musa selaku PLT Kabak Ops Ditlantas Polda Sulawesi Tengah. Ya Pak Dir, tadi kita sudah membahas terkait dengan jumlah kasus laka dan juga dampaknya dengan tadi yang meninggal dunia. Tapi kan dalam operasi Patuh Tinombala ini adalah sasarannya mewujudkan masyarakat Kamsel Tipcar. Selain keselamatan, ada ketertiban Pak Dir. Berapa sih jumlah pelanggaran ataupun surat tilang yang diberikan oleh petugas ketika pelaksanaan operasi Patuh Tinombala yang digelar selama 2 minggu ya Pak Dir ya? Itu berapa banyak Pak? Apakah sudah mencerminkan masyarakat kita yang ternyata masih belum tertib atau seperti apa Pak Dir? Silahkan. Baik, jadi untuk angka penilangan atau penindakan pelanggaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan 43%. Baik. Jadi berbagai hal menjadi berkontribusi terhadap hal tersebut. Yang pertama tentunya tahun 2023 dampak COVID sudah mulai hilang. Yang tahun sebelumnya masih ada penyekatan di sana sini. Baik. Masyarakat dibatasi mobilitasnya sehingga berkurangnya kendaraan berada jalan. Kalau sekarang kan sudah bebas, semua sudah boleh beraktivitas kemanapun. Ya makanya angka penindakan juga tinggi juga. Di samping tentunya masih terdapat juga pelanggaran-pelanggaran. Tercatat ada 16.846 yang dilakukan peneguran. Kemudian yang tilang melalui elektronik tilang atau e-tilang 326. Melalui etle ada 3.013. Kemudian yang mobile yang dibawa-bawa oleh anggota ada 312 pelanggaran. Baik, itu 16.000
pelanggaran. Iya. Ini yang paling banyak jenis pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh masyarakat ini, Pak Dir? Jadi dari hasil catatan yang terbanyak adalah pelanggaran yang pertama tidak menggunakan sabuk keselamatan, Baik, yang kedua pelanggaran tidak menggunakan helm, yang ketiga pelanggaran kaitannya dengan menggunakan handphone di jalan, baik, menggunakan handphone di saat berkendara ya. baik, Dan juga ada beberapa pelanggaran lain yang menjadi prioritas yang tadi saya sebutkan, pelanggaran menggunakan kendaraan melawan arus. baik, Ini masih banyak ditemukan. Kemudian melanggar overloading, over dimension. Ini juga masih terjadi. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena apa? Kendaraan truk atau kendaraan muatan yang membawa kendaraan yang berlebihan itu mengakibatkan berkurangnya tingkat keselamatan kendaraan itu tersebut. Mengapa? Karena kalau Bapak bawa misalnya truk isinya batu bara atau batu apalah, overloading, itu terjadi perubahan secara kinematika. baik. Jadi di dalam berlalu lintas atau menggunakan kendaraan itu terjadi hukum-hukum fisika yang berlaku di sana. Salah satunya adalah gaya gravitasi. Jadi kalau titik gravitasi kendaraan yang tidak melanggar peraturan, artinya sesuai dengan ketentuan, gaya gravitasinya normal, ada di bawah. Baik. Sehingga apabila terjadi dia berjalan di tikungan, terjadi gaya sentrifugal yang menyebabkan overspeeding, apa itu namanya? Kalau Belokan. ngecot itu namanya? Ngedrift, Ya ngedrift. seperti itu. Itu terjadi karena adanya perubahan titik gravitasi yang terguling-terguling itu ya. Baik, Kalau dia gravitasinya di bawah, dia efek untuk tergulingnya sedikit, lebih safety, lebih aman. Tapi begitu dia membawa kelebihan, bawa batu berlebihan, titik gravitasinya naik. Begitu naik, dia mengemudikan di tikungan melebihi kecepatan yang ditentukan, dia akan mudah sekali terguling, membahayakan dirinya dan orang lain yang berlalu lintas di sana. Itu contohnya. baik. Nah, ya ini kan Pak Dir masih banyak pelanggaran. Padahal ini kegiatan operasi dilakukan ini di momen operasi aja sekitar 16.000 pelanggaran. Apalagi kalau nggak operasi. Nah, ini setelah operasi ini apa yang dilakukan di Lantas Polda Sulawesi Tengah, Pak Dir, Ya. untuk masyarakat biar tetap tertib? Untuk menjaga dan memaintain tingkat kepatuhan dan ketaatan dalam mengemudi, Baik, kami dari Polri tetap secara konsisten melakukan penegakan hukum secara terukur, baik yang bersifat teguran tertulis maupun teguran lisan, dan tentunya secara pro justisia melalui tilang atau bukti pelanggaran. Saat ini kami sedang menggalakkan yang namanya tadi saya sebutkan Gawasdak, penjagaan pengawasan penindakan. Jadi kami mengoptimalkan keberadaan anggota Polri di lapangan, di pertigaan, di perempatan, di tempat rawan laka, rawan macet, yang tadinya hanya mengatur lalu lintas saja. baik, Saat ini mereka dibebani untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan. baik. Jadi manakala terjadi pelanggaran kasat mata terhadap beberapa pelanggaran yang tadi saya sebutkan, itu mereka dapat melakukan penindakan secara tegas dan terukur. Tidak melalui penindakan secara konvensional, bukan, itu dilarang dan kami akan hukum bila manakala terjadi. Mereka melakukan penindakan secara digital melalui aplikasi e-tilang. Seluruh anggota Ditlantas, anggota Satlantas, saat ini di handphonenya dibekali nama aplikasinya elektronik tilang, e-tilang. Baik. Jadi begitu ditilang orang, dia melakukan penindakan melalui aplikasi tersebut, dan seketika dari aplikasi keluar kode BRIVA. Kode BRIVA itu yang akan diserahkan kepada pelanggar dan mereka akan membayar melalui ATM atau sarana pembayaran lainnya. Sehingga tidak ada proses transaksi patron klien antara yang diuntungkan dan menguntungkan. Jadi tidak ada lagi proses transaksional yang menyebabkan turunnya kredibilitas Polri di lapangan. Baik, berarti sekarang kalau ada pelanggaran di stop, difoto langsung kendaraannya dengan pengemudinya. Jadi dia proses penindakannya menggunakan aplikasi. Baik, Yang pertama difoto pelanggarnya, difoto motornya, kemudian dimasukkan. dimasukkan data-datanya, kemudian muncul kode tilang, dan proses pembayaran tilang itu tidak diterima oleh Polantas, tapi melalui transaksi elektronik, transaction banking. Baik, berarti itu. Tapi Pak Dir, ini kan hal yang memang harus dikerjakan di lapangan. Saya ke Pak Musa selaku PLT Kabak Ops, Pak. Ini di lapangan ini seperti apa sih para petugas dilengkapi dan juga diberikan
perlengkapan agar tetap melaksanakan tugas sesuai jargon Polri adalah Polri presisi ini di lapangan. Dengan ini kan posisinya Pak Dir dan juga Pak Musa, karena sudah tidak ada penindakan di lapangan, kesannya masyarakat cuman polisi lewat aja gitu. Itu seperti apa untuk teman-teman personil di lapangan, Pak Musa? Untuk personil lapangan, selain etle statis, petugas juga dibekali oleh etle mobile. Baik. Jadi etle mobile, petugas yang sedang mobile, apabila menemukan pelanggaran, mereka bisa capture dari handphone yang sudah dibagikan oleh Korlantas. Baik. Itu tersambung ke etle yang ada di ruangan etle yang ada di direktorat. Jadi nanti sebenarnya fungsinya sama, cuman etle mobile lebih luas lagi untuk penindakannya. Baik, tapi Pak Musa dan juga Pak Dir, ini kan di Sulteng khususnya di Palu sudah ada yang namanya etle. Itu dampaknya cukup signifikan nggak dalam mewujudkan masyarakat tertib, atau justru banyak masyarakat lihat kamera begini deh Pak, lihat kamera etle itu seperti apa? Silakan aja. Jadi proses penindakan secara tegas dan terukur dan tentunya presisi itu akan merubah pola pikir dan paradigma yang tadinya foto cheese dan sebagainya, tapi manakala yang bersangkutan saat memperpanjang pajak STNK tidak bisa karena diblokir, maka akan berpikir bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, berselfie ria dengan etle-nya, karena yang bersangkutan pada saat membayar pajak mobil tidak bisa karena dia harus bayar pajak untuk masalah pelanggarannya. Oh berarti ini iya, karena kan ada benaknya, yang penting kan aku kan nggak dapat suratnya, pura-pura nggak tahu, apalagi gini Pak Dir dan juga Pak Musa. Jadi sebentar, ya silakan. ada proses integrasi yang sustainable dan berkelanjutan antara proses penegakan hukum dan proses registrasi kendaraan bermotor. Baik. Makanya karena dia terregistrasi secara computerized, misalnya dia mau pakai selfie dan sebagainya, dia mau bayar pajak nggak bisa karena dia harus bayar denda tilangnya baru bisa dibuka blokirnya. Jadi ada punishment yang sebenarnya terbebani oleh para pelaku pelanggaran manakala dia melakukan pelanggaran. Baik, berarti ini etle ini bukan berarti karena pura-pura tidak tahu, masyarakat pura-pura tidak terima suratnya, jadi mereka tidak bayar walaupun dendanya. tidak terima suratnya, dia terregister di Samsat. Baik. Samsat. Jadi di Samsat itu database-nya komputer semua. Nggak akan bisa perpanjangan mobil atau motor untuk pajak STNK manakala dia belum bayar pajak untuk hukuman denda tilang. Denda tilangnya. Iya. Nah, bagaimana kalau begini Pak Dir, ternyata plat kendaraannya itu, ini kan kita ke etle, plat kendaraannya itu bodong. Jadi manakala menggunakan plat bodong, itu akan terdata di pos command center kami. Baik. 3 kali melewati titik yang sama dengan plat bodong, maka ada perintah untuk tangkap. Baik. Jadi kalau tertangkap maka motornya disita dan akan dikembalikan manakala sudah berhasil menunjukkan surat-surat yang sah. Apabila tidak berhasil maka akan disita dan yang bersangkutan akan dilidik lebih lanjut apakah ini hasil pencurian atau hasil yang lain. Gitu. Baik, berarti tetap nggak bisa lolos. Jadi panjang urusannya Pak. Nggak bisa bermain-main dengan hukum. Memang setiap kejahatan selangkah lebih maju dari peradaban. Baik. Makanya polisi harus lebih maju lagi dari peradaban itu. Berarti kalau 1001 langkah penjahat, polisi 1200. Kedua belah pihak. Penjahat punya trik, polisi punya trik, terlalu begitu. Baik, berarti ini tapi begini Pak Dir, ini kan ada anggapan masyarakat, oh di sana ada etle. Saya karena melanggar, mereka jalan tikus. Nah ini seperti apa nih tanggapannya? Silakan saja lewat jalan tikus. Sekarang di Provinsi Sulteng ada namanya Gawasdak. Setiap pertigaan perempatan pagi, siang, malam jam rawan padat itu ada polisi-polisi yang saat yang dulunya hanya senyum-senyum mungkin pengaturan silakan lewat. Yeah. Sekarang mereka begitu lihat pelanggaran dia dibekali tugas untuk melakukan penindakan kasat mata. Jadi beware. Jadi, jangan melakukan pelanggaran karena akan menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau polisi senyum-senyum, Anda melakukan pelanggaran jangan senang dulu ya, jangan dibalas senyum. Harus dibalas senyum. Karena kita orang timur. Saling bertutur sapa, senyum, sapa salam. Berarti sebenarnya polisi terkesan maju terus dia padahal tetap mengawasi dan mengamati. Begitu ada pelanggaran kasat mata dia akan melakukan penindakan secara tegas dan terukur. Baik, jadi sometimes kan Pak Dir,
aman, antar anak sekolah nggak pakai helm, polisinya hanya senyum ya, terus hati-hati Bu, ternyata dicatat loh ya Bu. Ada kisah sedih selama operasi pati kemarin. Apa aja nih? Jadi ada anak SMP belum cukup umur, kalau SMP tentunya di bawah 17 tahun, tentunya belum punya SIM karena persyaratan SIM itu SIM C 17 tahun. Kalau SMP itu mungkin umurnya 14, 15 ya kan. Mengapa pemerintah menetapkan umur 17 tahun baru boleh bikin SIM? Karena secara psikologis umur 17 ke atas itu memiliki tingkat kemapanan dalam emosi jiwanya. Nah, kalau masih di bawah itu dia masih labil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan tentunya tidak dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang pengetahuan berlalu lintas, pengetahuan mengemudi dan sebagainya. Terjadilah kecelakaan di suatu tempat, nama jalannya Jalan Zebra. Ya, Jalan Zebra. Anak kecil naik motor di perempatan. Kalau dia tahu ilmunya, kalau dia punya SIM, maka dia akan melepas gas, mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman. Karena dia tidak dibekali SIM, tidak pernah mengenal pengetahuan tentang itu, dia bablas, tancap gas. Tancap gas, akhirnya tertabrak truk, dump truk yang belakangnya besi semua. Ananda ini menggunakan helm pengaman. Jadi helm itu diciptakan untuk mengurangi resiko fatalitas korban kecelakaan. Ya, jadi di dalamnya itu dilengkapi dengan busa. Sedemikian rupa dia akan menyerap energi. Dalam setiap kecelakaan itu terjadi hukum fisika yang namanya energi yang bekerja di sana. Energi tidak ada yang hilang, namun berubah bentuk. Apa berubah bentuknya? Contoh, kita naik motor nabrak mobil hardtop yang bempernya baja, besi semua tuh kan kalau mobil hardtop itu. Dan apa yang terjadi? Energi apa yang terjadi? Kakinya patah, tangannya patah, dia berubah bentuk. Atau mungkin ibu bakar kertas, itu nggak ada energi yang hilang. Energi panas berubah jadi apa? Jadi asap. Jadi nggak ada yang berubah bentuk. Nah, terkait kembali lagi dengan busa tadi. Busa tadi dilengkapi dengan zat benda yang sedemikian rupa menyerap energi. Dia energi kinetiknya sama dengan kurang dari 1. Maksudnya apa energi kinetik? Kalau bapak ibu melempar telur ke spray, pecah nggak? Kalau dia lembut dan juga pertama gitu, dia akan more give, akan lebih menerima, elastisitas tinggi, dia tidak langsung pecah, begitu ya. Kalau ibu lempar telur ke dinding, pecah nggak? Energi kinetik sama dengan 0. Dia lenting sempurna. Lenting sempurna artinya apa? Dia akan merubah bentuk yang tadinya bulat, dia pecah. Energi tidak ada yang hilang. Sama halnya dengan kepala kita. Anggap saja kita ini telur. Pada saat terjadi benturan, begitu ada pakai helm, maka terserap energinya oleh busa tadi. Sehingga yang tadinya mungkin retak atau pecah, dia akan hanya benjol sedikit karena terlindungi dengan ini. Nah, bagaimana dengan kepala yang sudah pakai helm menabrak baja dan beton? Kalau kecepatannya terlalu tinggi, maka dia tidak bisa menyerap energi. Apa yang terjadi? Ananda pakai helm, diikatkan talinya, dan kecelakaan yang bersangkutan meninggal. Keluar darah dari kupingnya. Kenapa? Karena kecepatannya terlalu tinggi. Semakin tinggi kecepatan, maka resiko kecelakaannya 4 kali lipat kalau dihitung secara fisika. 4 kali lipat. Ibu kecepatan 40 sama yang kecepatannya 80, itu resikonya 4 kali lipat dalam proses yang terjadi. Ketika terjadi kecelakaan, berarti fatal. Baik, berarti ini juga menjadi. Kembali lagi tadi, kenapa dia harus pakai ini tali helm? Kenapa ibu harus pakai sabuk keselamatan di jalan? Itu juga gara-gara gaya-gaya fisika yang bekerja di jalan. Misalnya ibu naik mobil, ya 100 km/jam. Ya kan, ibu nggak pakai sabuk keselamatan. Jadi di dalam fisika ada namanya inersia. Inersia itu hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu semua gerak benda akan bergerak lurus sesuai dengan kecepatan aslinya. Kalau dia kecepatan aslinya 100, maka dia akan benda itu akan tetap jalan 100 walaupun ditahan oleh rem. Rem, 100, mobilnya berhenti. Badan kita, durian yang di belakang, kunci dongkrak, kunci roda terlempar secepat 100 km/jam. Makanya Bapak tidak boleh bawa durian di belakang mobil yang tidak dilengkapi dengan
perlengkapan keselamatan seperti diikat yang benar, ada apanya penutup sehingga tidak terlempar ke depan. Nah, bagaimana dengan helm? Ibu pakai motor, ngerem kecepatan 100 km per jam. Helm ini akan terbang secepat 100 km per jam. Baik, makanya diikat. Makanya harus pakai sabuk. Baik. Pernah ingat ada kecelakaan Ahmad Dhani, anaknya nyebrang di jalan tol dari arah berlawanan, nabrak Daihatsu Grand Max, orangnya malah jatuh ke bawah bukan ke depan. Karena yang saya bilang tadi, setiap benda yang bergerak akan bergerak lurus sesuai dengan kecepatan aslinya. Kalau kecepatan aslinya 0 atau tidak bergerak, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, yang terjadi yang kecelakaan Ahmad tadi bukan kelempar, tapi truk jatuh ke bawah di belakang mobil. Baik. Karena dia lagi posisi di belakang, ditabrak dari belakang, bukan yang tadi. Oh, baik, jadi. Ya. Nah, Pak Dir, ini kan ternyata masih ada anak di bawah umur yang ternyata berkendara yang sangat membahayakan, tidak hanya anak sebenarnya, tetapi pengendara lain. Ini yang kita cukup bersedih, berduka dengan kejadian itu. Tapi ini kan sebuah menjadi pembelajaran. Nah, seperti apa upaya dari Ditlantas untuk kalau bisa jangan ada deh anak di bawah umur yang belum memenuhi syarat untuk berkendara, ini seperti apa, Pak Dir? Kami melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas, pendidikan masyarakat melalui salah satu programnya Polisi Sahabat Anak. Baik. Dan kami juga akan berkirim surat kepada seluruh kepala sekolah di Provinsi Sulteng melalui para kasat lantasnya untuk menghimbau dan melakukan penegakan hukum terbatas di sekolah masing-masing. Manakala ditemukan anak SMP, SD bawa motor ke sekolah di luar umur, tidak mempunyai SIM C, maka tolong motornya diamankan oleh ibu guru dan orang tuanya panggil ke sekolah sehingga mereka akan kapok dan tidak mau mengulangi hal yang sama. Kemudian Polisi Sahabat Anak himbauan ke TK-TK tentang bahaya-bahaya apa yang terjadi manakala terjadi kecelakaan, hal yang tadi saya ceritakan, sehingga mereka akan berbuat mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan batas maksimum ditentukan. Dia akan berpikir. Perlu dicatat berdasarkan hasil penelitian, kalau nggak percaya bisa dicek di www.crash-test.com. Itu cukup dengan kecepatan 50 km per jam saja tanpa ngerem, nabrak tembok, solid barrier, tingkat kehancuran 75%. Hanya 50 saja cukup menghancurkan Bapak dan badan dan mobil ya. Apalagi Bapak kalau naik mobil kan seringnya kalau lagi di luar kota berapa? 80, 100, 50 aja remuk kok Pak. Baik. Yang tanpa ngerem, apalagi yang Nah, itu kan sanksi. Tapi Pak Dir, ada anggapan masyarakat, Pak Dir, anakku ini 3 yang mau yang sekolah mau diantar semua capek Pak Dir. Makanya saya kasih naik kendaraan bermotor. Soalnya angkutan umum nggak ada. Nah, tanggapannya Pak Dir seperti apa nih? Tanggapan saya ya memang tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah dalam menyiapkan sarana prasarana. Di beberapa provinsi yang lain ada bis sekolah yang disiapkan, dianggarkan oleh pemerintahnya sehingga mengantisipasi hal tersebut. Namun kalau memang terbatas, ya himbauan saya tetap jangan melakukan bonceng 3 atau membiarkan anaknya membawa motor. Artinya di manage waktunya. Nah, jadi kalau berangkatnya mungkin 6:30 jadi jam 5:30, antar yang 1, yang 2, yang 3. Lebih baik selamat daripada celaka. Baik, capek nggak apa-apa, yang penting selamat Pak Dir. Ya, di akhir kebersamaan kita Pak Dir, operasi Patuh Tinombala sudah selesai dan evaluasi juga sudah dilakukan. Ini berarti bukan akhir bahwa masyarakat bisa ugal-ugalan, bisa tidak tertib. Mungkin ke sini Pak Dir, himbauannya untuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah untuk mewujudkan situasi Kamsel Tipcar di wilayah Sulawesi Tengah. Silakan Pak Dir. Baik, kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, kami di Ditlantas Polda Sulawesi Tengah menghimbau agar semuanya dalam berkendara selalu taat berlalu lintas, patuhi tata tertib berlalu lintas, kemudian kurangi kecepatan pada saat di jalan karena kecepatan cukup 50 km per jam saja sudah menghancurkan 75% kendaraan dan struktur badan manusia. Dan kemudian pastikan saat menggunakan helm yang standar nasional Indonesia yang memiliki tingkat penyerapan energi yang baik sehingga dapat melindungi kepala Bapak, dan kemudian ikatkan talinya, pastikan klik sehingga dapat menyelamatkan Bapak Ibu. Apabila terjadi kecelakaan, helmnya tidak ikut terbang gara-gara nggak pakai helm. Nah, akhirnya kepalanya yang kena benturan. Itu yang dapat kami himbau. Dan untuk sepeda motor, peraturannya tetap sama, pagi siang malam wajib menyalakan lampu untuk meningkatkan reaksi para pengguna jalan di jalan
sehingga bapak ibu dapat terhindar dari menjadi korban kecelakaan. Untuk masyarakat yang masih mengizinkan anak di bawah umur berkendara, silakan. Hentikan. Tidak ada lagi toleransi terhadap orang yang mengemudikan kendaraan berbonceng 3 dengan alasan berangkat sekolah dan sebagainya. Kemudian ya di manage waktunya sedemikian rupa, tidak harus membawa anaknya bonceng 3 atau membiarkan anak yang di bawah umur membawa motor atau membawa mobil ke jalan umum karena dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Dan tentunya apabila terjadi pelanggaran dan terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia, ancaman hukumannya jelas adanya. Jadi mohon patuhi peraturan berlalu lintas. Baik, sayang anak, jangan kasih kendaraan Pak Dir ya. Hadiahnya nanti sepeda motor karena juara gitu Pak Dir ya. Ya baik, terima kasih Pak Dir dan juga Pak Musa untuk waktunya. Kebersamaan kita 1 jam tadi membahas terkait dengan seperti apa upaya dari Ditlantas Polda Sulawesi Tengah dalam mewujudkan masyarakat Kamsel Tipcar. Terima kasih, tetap semangat Pak Dir dalam menjalankan tugas dan juga untuk teman-teman di Ditlantas tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik dan presisi pastinya di tengah masyarakat sehingga masyarakat semakin tertib berlalu lintas. Polisi hanya bisa menghimbau dan mengingatkan masyarakat yang harus melaksanakan karena mewujudkan Kamsel Tipcar tidak cukup hanya pihak kepolisian saja tapi juga pemirsa selaku masyarakat sendiri yang wajib mewujudkan itu dengan bersikap tertib berlalu lintas, bukan untuk orang lain tapi untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga. Ingat, jangan berikan anak yang belum cukup umur untuk berkendara kalau Anda sayang pada anak Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.